selanjutnya ada saya Rika Lutfiani Diasari dan ketiga rekan saya. Yang pertama yaitu materi mengenai poin saya, yaitu latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir yang ditutup oleh kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan dengan pemerintahan Islam, yaitu dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh peristiwa perdamaian Islam di kota Maskin dekat Madam Kufuwah yang dikenal dengan sebutan Amul Jamaah. Nah, perdamaian tersebut terjadi pada tahun 41 Hijriah pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian dari perdamaian Islam tersebut dipegang oleh Hasan bin Ali. Sistem demokrasi yang telah dibangun oleh Khulafaur Rasyidin ini diganti menjadi sistem pemerintahan monarki atau keturunan. Nah, hal ini menjadi perpolitikan yang panjang bagi umat Islam, mengingat pada saat Khalifah Utsman bin Affan wafat digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pun memicu perdebatan antara kaum muslimin itu sendiri. Penolakan beruntut menjadi konflik yang tiada henti sehingga terjadi peperangan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan pendukung Khalifah Utsman bin Affan. Nah, mengingat Khalifah Ali bin Abi Thalib akan mengusut pembunuhan Utsman bin Affan, beliau sangat berhati-hati menangani masalah ini karena beliau tidak ingin ada dampak yang buruk terjadi dalam penanganan masalah tersebut. Keluarga Bani Umayyah yang selama ini merasa mempunyai pelindung atas berbagai kepentingan menjadi terguncang mendengar Khalifah Utsman bin Affan wafat. Nah, Bani Umayyah berupaya mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan untuk menuntut balas atau balas dendam. Upaya yang dilakukan adalah menuntut Ali bin Abi Thalib untuk mengusut tuntas pembunuhan itu. Tetapi tidak ada respon, maka dari itu Muawiyah bin Abu Sufyan dan pendukungnya Bani Umayyah menyusut pembunuhan tersebut dengan cara mencari informasi, sehingga informasi yang didapat bahwa dalang dibalik pembunuhan itu adalah Muhammad bin Abu Bakar. Bani Umayyah dan para pendukungnya menurut Ali bin Abi Thalib untuk melakukan proses hukum terhadap Muhammad bin Abu Bakar. Nah, namun Ali bin Abu Thalib tidak mengabulkan permintaan tersebut karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan bukti yang kuat. Karena keberadaan Muhammad bin Abu Bakar justru untuk melindungi Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dari hal tersebut Khalifah Ali bin Abu Thalib mengubah sistem pemerintahan dan merombak pemerintahan serta mengambil langkah pergantian pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan karena dianggap sumber kekacauan. Muawiyah memanfaatkan kekecewaan para mantan pejabat pada masa Utsman bin Affan sehingga banyak melakukan penolakan sampai-sampai para pendukung Utsman bin Affan membawa jubah Khalifah Utsman bin Affan yang penuh darah dan menuduh Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan tersebut dengan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selain Muawiyah, kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib sebagai kaum Syam dan kelompok Zubair bin Awam tidak menyetujui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap beliau tidak mampu mengatasi dunia politik dalam negeri dan lambannya pengusutan kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah perang itu, pasukan menuju ke Kufah untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muawiyah. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengutus Jarir bin
Abdullah al-Bajjal agar Muawiyah menjauh dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ajakan damai tersebut masih ditolak oleh Muawiyah karena tidak ada titik temu. Pasukan Ali bin Abi Thalib terus maju hingga ke suatu tempat bernama Siffin. Nah, disinilah adanya pertempuran berlangsung selama 40 hari pada tahun 657. Nah, jadi terjadinya dinasti Umayyah dilatar belakangi oleh terbentuknya Khalifah Utsman bin Affan, kemudian diangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Hal ini menyebabkan dampak negatif untuk para muslimin. Sebagai kaum muslimin tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terutama Muawiyah yang sangat tidak menyetujui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah sistem pergantian kepala negara. Dengan meninggalnya Khalifah Ali, maka bentuk pemerintahan kekhalifahan telah berakhir dan dilanjutkan dengan bentuk pemerintahan kerajaan atau dinasti, yakni kerajaan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah dapat menduduki kursi kekuasaan dengan berbagai macam cara, siasat, politik, dan tipu muslihat yang licik, bukan atas pilihan kaum muslimin sebagaimana dilakukan oleh para khalifah sebelumnya. Dengan demikian, berdirinya Daulah Bani Umayyah bukan berdasar pada musyawarah dan demokrasi. Jabatan raja menjadi turun-temurun dan daulah Islam berubah sifatnya menjadi daulah yang bersifat kerajaan atau monarki. Muawiyah tidak mentaati isi perjanjian yang telah dilakukannya dengan Hasan bin Ali ketika naik tahta, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah Muawiyah akan diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Hal ini terjadi ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid. Sejak saat itu, suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai. Dinasti Umayyah berkuasa hampir 1 abad, tepatnya 90 tahun, dengan 14 khalifah. Banyak kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah yang dicapai, lebih-lebih pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, dimulai oleh kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan diakhiri oleh kepemimpinan Marwan bin Muhammad. Yakni sekarang ada urutan Khalifah Daulah Bani Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada masa pemerintahannya, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Yang kedua yakni Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah lahir pada tahun 22 Hijriah 643 Masehi. Pada tahun 679 Masehi, Muawiyah mencalonkan anaknya Yazid untuk menggantikan dirinya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada 681 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak menyatakan setia kepadanya. Ia kemudian mengirimkan surat kepada gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan khalifah-khalifah Daulah Umayyah. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan 661 sampai 681 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah ke Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah 681 sampai 683 Masehi. Lahir pada tahun 22 Hijriah atau 643 Masehi. Pada tahun 679, Muawiyah mencalonkan anaknya yaitu Yazid untuk menggantikannya. Yazid menjabat sebagai khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 Masehi. Ketika Yazid naik tahta, sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Pada tahun 680 Masehi, ia pindah ke Kufah atas permintaan golongan Syiah yang ada di Irak. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid 683 sampai 684 Masehi. Muawiyah bin Yazid menjabat sebagai khalifah pada tahun 683 sampai 684 Masehi dalam usia 23 tahun. Yang keempat, Marwan bin Al-Hakam 684 sampai 685 Masehi. Ia pernah menjabat sebagai penasihat Khalifah Utsman bin Affan. Untuk mengukuhkan jabatannya, maka ia sengaja mengawini janda Khalifah Yazid, yaitu Ummu Khalid. Yang kelima, Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan dilantik sebagai khalifah setelah kematian ayahnya pada tahun 685 Masehi. Yang keenam, Al-Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Masa pemerintahan Walid bin Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Yang ketujuh, Sulaiman bin Abdul Malik 715 sampai 717 Masehi. Menjadi khalifah pada usia 42 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun 8 bulan. Ia tidak memiliki kepribadian yang kuat sehingga mudah dipengaruhi penasihat-penasihat di sekitar dirinya. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perluasan wilayah di Daulah Bani Umayyah. Nah, kita tahu bahwasanya di perluasan Bani Umayyah ketika itu dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama adalah wilayah di mana pasukan Muslim melawan pasukan Romawi di Asia Timur hingga pengepungan Konstantinopel dan bisa menaklukkan beberapa kepulauan di Laut Tengah seperti itu. Nah, yang kedua adalah di wilayah Afrika Utara sampai menyeberang ke Gunung Taurik hingga ke Spanyol. Nah, yang ketiga adalah di wilayah timur. Penaklukan ini sampai ke sebelah timur Irak, kemudian meluas ke wilayah Turkistan di utara serta ke wilayah Sind di bagian selatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor kemunduran dari Daulah Bani Umayyah serta kehebatan atau prestasi-prestasi yang Bani Umayyah ciptakan. Yang pertama adalah faktor kemundurannya. Salah satunya adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Ini adalah hal yang baru di kalangan bangsa Arab, sehingga kebanyakan atau sistem ini menimbulkan kecemburuan atau persaingan yang tidak sehat di antara anak-anak khalifah yang lain. Yang kedua adalah latar belakang terbentuknya Bani Umayyah tidak dapat dipisahkan dari konflik politik dengan Ali bin Abi Thalib, dan terdapat perjanjian setelah perang Siffin, dan hal itu tidak dijalankan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, disinilah kaum Syiah atau sisa Syiah dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi bagi Daulah Umayyah. Selanjutnya, yang ketiga adalah pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan suku Arab Selatan yang sudah bergejolak sejak zaman sebelum Islam, sehingga hal ini menyulitkan Daulah Umayyah untuk bisa mempersatukan wilayah Daulah Islamiyah.
Nah, selanjutnya adalah lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup membayar atau menanggung beban hutang atau kekuasaan setelahnya. Nah, selanjutnya adalah penyebab langsung runtuhnya kekuasaan Daulah Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh gerakan atau keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa kelas 2-kan di pemerintahan Bani Umayyah. Nah, sekarang adalah prestasi yang diciptakan oleh Daulah Bani Umayyah. Nah, menurut Jurji Zaidan, pada masa Daulah Umayyah terdapat beberapa kemajuan dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, antara lain pengembangan bahasa Arab, di mana bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintahan, serta Marbat sebagai kota pusat kegiatan perilmuan. Di sana di Marbat ini atau yang kita kenal sebagai Damaskus, terdapat perkumpulan para pujangga, filsuf, ulama, penyair, dan cendekiawan yang lain, sehingga kota ini diberi gelar sebagai ukasnya Islam. Yang ketiga adalah ilmu qiraat. Terus selanjutnya adalah ilmu tafsir, hadis, fikih, nahwu, geografi, tarikh, dan lain sebagainya sangat berkembang pesat, sehingga memunculkan ilmuwan-ilmuwan baru di kalangan kaum muslimin. Nah, di sisi lain adalah usaha penerjemahan keilmuan yang diadopsi dari barat dan dikembangkan oleh cendekiawan muslim. Oke teman-teman semuanya, ini tadi presentasi dari kelompok kami terkait Daulah Bani Umayyah. Oke, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.